wabarakatuh. Santri sehat semuanya? Alhamdulillah. Guru-guru sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang Islam sebenar-benarnya Islam, orang-orang beriman sebenar-benarnya iman, orang-orang bertakwa sebenar-benarnya takwa. Semoga kita istiqomah menjadi pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun kita berada hingga akhir hayat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan hidup kita ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, mati kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga kita semuanya akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul hisab, dan Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar di hari ini Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu ilmu dan pintu-pintu hikmah. Semoga dengan bertambahnya ilmu, bertambahnya hikmah, bertambah pula hidayah yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semakin bersemangat untuk terus meningkatkan pemahaman kita terhadap Islam, melaksanakan Islam, mendakwahkan Islam dan memperjuangkan ajaran Islam hingga akhir hayat kita. Hari ini kita akan lanjutkan mentadabburi surat Al-Baqarah ayat 54. Ya. Kita akan baca terlebih dahulu ayatnya, kita akan terjemahkan dan kita akan bahas tafsirnya. Baik, saya akan bacakan sekali, silakan nanti diikuti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Sadaqallahul azim. Wa iz dan ingatlah qala telah berkata Musa, Nabi Musa liqaumihi kepada kaumnya, ya qaumi, hei kaumku, innakum sesungguhnya kalian zalamtum telah menzalimi kalian, zalamtum kalian telah menzalimi anfusakum diri kalian, bittikhadhikumul ijla dengan menjadikan bittikhadhikum dengan menjadikan sembahan al-ijla patung anak sapi. Fatubu maka oleh karena itu bertobatlah kalian ila bari'ikum kepada pencipta kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala. Faqtulu dan bunuhlah anfusakum diri kalian. Zalikum yang demikian itu khairun lebih baik lakum bagi kalian inda bari'ikum di sisi pencipta kalian. Fataba alaikum dia akan menerima taubat kalian. Innahu sesungguhnya dia huwa dia at-tawwabu yang maha penerima taubat, ar-rahimu maha penyayang. Wallahu a'lam bis-shawab. Ikhwani azakumullah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang barusan kita baca memberikan gambaran kepada kita semuanya tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bani Israel sebagaimana ayat-ayat sebelumnya. Ya. Kenapa hal ini saya sebutkan nikmat? Karena ketika seseorang
melakukan dosa dan kesalahan, apalagi ini musyrik, ya, maka hal itu, kemusyrikan itu akan menjadikan seseorang ada di dalam neraka selama-lamanya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada seluruh manusia, khususnya di ayat ini Bani Israel, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam agar Bani Israel tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ayat ini kita bisa lihat sebagai wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Ya. Apa yang akan dilakukan oleh Bani Israel? Kita akan lihat, ya. Thumma bayyana ta'ala kaifiyata wuqu'il 'afwil madhkur biqaulihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan cara Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa yang mereka lakukan. Di qaulihi, dengan firman-Nya, wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Wadhkuru hina qala Musa liqaumihi. Ingatlah oleh kalian semuanya ketika Musa berkata kepada kaumnya, ba'dama raja'a minal mau'idi, setelah Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, allazi wa'adahu rabbuhu, yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan kepadanya, fara'ahum qad 'abadul ajal. Fara'ahum, ternyata Nabi Musa melihat kaumnya itu sudah menyembah patung anak sapi. Nabi Musanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu, ternyata setelah pulang mendapatkan wahyu, kaumnya sudah kafir. Ya, gondok-gondok ini kesel-kesel, mangkal-mangkal. Iya kan? Ya gimana tidak mangkal, tidak kesel. Ya. Bani Israel telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penjajahan Firaun. Bani Israel telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun yang akan membantai mereka. Ya. Bani Israel telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditenggelamkannya Firaun. Kemudian Bani Israel telah diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa alaihissalam, akan tetapi selama Nabi Musa menerima wahyu dari Allah, malah Bani Israel bukannya semakin dekat dengan Allah, akan tetapi justru malah menyembah patung anak sapi. Nah, di sini kita bisa melihat dari mana animisme dan dinamisme mulai ada. Ya, dari mana tradisi menyembah patung, dari mana tradisi meyakini sesuatu memiliki kekuatan-kekuatan gaib. Ya, kita dapatkan ini lahir dari budaya Bani Israel. Ya, bahkan sampai hari ini jika kita perhatikan ada juga kelompok-kelompok orang yang meyakini ya kehebatan patung-patung. Ya. Dengan berbagai macam bentuknya. Ya, ada yang gini-gini di depan tokonya, patung juga. Ya, ada yang patungnya langsung disembah, ya, ada yang patungnya kecil, ada yang patungnya yang besar. Ya. Sekarang ramai sekali tentang spirit doll. Ya. Boneka-boneka yang memiliki kekuatan gaib. Ya. Itu jika kita perhatikan akarnya dari mana, ini dari sini. Ya. Bahkan hari ini orang juga masih ada yang menganggap sapi itu sebagai Tuhan. Ya. Mereka rela bermandikan kotorannya karena dianggap suci, mensucikan. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari seperti ini. Ya. Gunakan akal kita. Apalagi jika kita menggunakan keimanan,
Maka ayat ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwa dalam Islam menyembah selain Allah Subhanahu wa taala itu termasuk musyrik. Dalam Islam ya. Silahkan Anda agama-agama lain berkeyakinan seperti apa, itu akidah Anda. Tapi saya perlu menjelaskan bahwa dalam Islam menyembah selain Allah, baik patung, baik binatang, baik benda-benda ataupun roh-roh, itu termasuk musyrik. Ya. Maka Nabi Musa alaihissalam sejak zaman dahulu menjelaskan bagaimana cara, ini syariat di dalam agama Nabi Musa, ya. Syariat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam ketika ada seseorang ya menyembah anak sapi atau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini adalah patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri, ya. Nanti banyak cerita tentang Samiri ini nih. Ada yang meyakini bahwa Dajjal itu adalah Samiri karena Samiri ini hidupnya aneh. Ya. Nanti cerita tentang Samiri ini sangat unik. Silahkan nanti dibaca di dalam kitab-kitab para ulama, penjelasan-penjelasan para ulama. Nah, Nabi Musa alaihissalam ketika mengetahui bahwa umatnya telah menyembah patung anak sapi, maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan, ya qaumi laqad zalamtum anfusakum. Hei kaumku, hei umatku, kalian telah menzalimi diri kalian. Ya. Ini berapa orang, berapa banyak. Imam At-Tabari mengatakan 70.000. 70.000 orang. Ini bukan seorang dua orang, ini masif ini. Ya, banyak sekali. Ini bisa jadi terjadi pada diri kita semuanya. Ya, menunjukkan bahwa kekafiran, kemusyrikan satu dengan yang lainnya saling menguatkan padahal mereka dalam kesalahan. Maka saya ingin mengatakan kepada antum semuanya, ya, uthbut 'alal haq walau wahdak. Ya, tetaplah berdiri tegak di atas kebenaran walaupun seorang diri. Jangan ikut-ikutan. Ya, jangan ikut-ikutan orang. Ini lagi viral ini, breng ngabring tadi itu. Lagi trennya begini, breng ngabring. Ikut-ikutan jangan. Orang Islam tidak seperti itu. Manusia bertauhid tidak seperti itu. Punya pegangan, ya, sebagaimana di ayat sebelumnya, ya, ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala khusus kepada Bani Israel mengatakan wa idz ataina Musal kitab wal furqan la'allakum tahtadun. Allah telah berikan kitab sebagai pembeda mana yang hak mana yang batil, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita Al-Qur'an menjadi pegangan hidup kita. Ya, sehingga beda mana yang hak, mana yang batil. Perbanyak hari ini doa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Karena bisa jadi yang hak terlihat batil, yang batil terlihat hak. Ya, kadang kita pusing. Ini si A ini benar atau salah sih sebenarnya? Maka memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan peganglah Al-Qur'an sebagai standar dan pedoman kehidupan kita. Nah, Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kepada umatnya bittikhadikumul ijl ay biibadatikum lil ijli, karena kalian hai Bani Israel telah menjadikan anak patung itu sebagai sembahan kalian, maka kalian sudah menzalimi diri kalian. Fatubu ila bari'ikum. Nah, ini nih kewajiban para dai, kewajiban para santri, kewajiban para kiai, kewajiban setiap muslim yang telah mengatakan pada dirinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa? Dakwah. Ya, dakwahnya bagaimana? Dakwahnya bukan dengan kekerasan, karena Islam rahmat bagi semesta. Dakwahnya ngajak, ya, dengan lemah lembut, ngajak dengan sabar. Dakwah terus-menerus dilakukan sebagaimana para nabi dan para rasul yang lain. Di sini contohnya adalah Nabi Musa alaihissalam, fatubu ila bari'ikum ay tubu ila man khalaqakum bari'an minal aibi wan nuqsan. Tubu, bertaubatlah kalian semuanya, ila man khalaqakum,
kepada zat yang telah menciptakan kalian, bari'an yang terlepas zat itu, minal aibi wan nuqsan, dari segala aib, wan nuqsan, dan kekurangan. Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna, Allah subhanahu wa ta'ala maha pencipta, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mencukupkan rizki kepada semua makhluk. Ya, kita faham betul, ya, dari Asmaul Husna, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Maliku, Ya Kudus, Ya Salamu, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabir, terus selanjutnya. Ya, itu kan menunjukkan asma Allah, ya, yang di dalamnya kita akan mendapatkan banyak hal, mengokohkan ketauhidan. Ya, Allah disebut Al-Bari. Al-Bari, baro'a, berlepas. Allah subhanahu wa ta'ala disebut Al-Bari karena terlepas dari Allah, jauh dari Allah sifat-sifat aib, sifat-sifat buruk, dan tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala ada kekurangan-kekurangan. Sempurna Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang layak diibadahi, disembah, bukan patung anak sapi, atau bukan sapi, atau bukan patung apapun, ya, tapi yang layak disembah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian faqtulu anfusakum. Nah, ini syariat dalam ajaran Nabi Musa alaihissalam. Ay liyaqtula al-bari'u minkum al-mujrim. Faqtulu, bunuhlah oleh kalian anfusakum, diri-diri kalian. Ya, ini perintahnya ini. Tadi Imam At-Tabari mengatakan orang yang membunuh dirinya, ya, bahkan membunuh orang lain, dia kan perintahnya bunuh diri kalian. Ada yang saling bunuh, ada yang membunuh dirinya sendiri. Itu sampai 70.000, 70.000 orang. Banyak sekali. Mati 70.000 orang itu. Ya, kenapa? Karena mereka telah musyrik. Jadi banyak sekali ini pengikut Nabi Musa alaihissalam yang mati. Apakah ini baik? Baik. Kenapa? Daripada kekal di neraka, lebih baik bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma cara tobatnya seperti ini. Apakah dalam Islam hari ini syariat Nabi Muhammad SAW seperti ini? Oh tidak. Alhamdulillah wa syukrulillah, di dalam syariat Islam kita hanya cukup bertobat. Ya, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kita menyesal dengan apa yang telah kita lakukan. Ya, kemudian kita berazam pada diri kita tidak akan pernah melakukan lagi, dan kita akan lebih baik ke depannya. Itu taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Adapun yang berkaitan dengan membunuh, ya, dihukumnya dengan dibunuh lagi ada dua. Yang pertama adalah ketika seseorang membunuh orang lain, maka dia wajib dibunuh, kisos namanya, kecuali ketika orang tersebut dimaafkan dan diberikan tebusan atau diberikan ganti, itu namanya diat. Ya, maka ketika seseorang membunuh di dalam Islam, hukumannya wajib dibunuh lagi, itu namanya kisos. Yang kedua, yang hukumannya dibunuh adalah ketika seseorang sudah menikah, ya, kemudian dia berzina dengan siapapun, maka dalam Islam hukumannya dia harus dibunuh. Bagaimana cara dibunuhnya? Dipendem badannya, kemudian dilempari kepalanya oleh batu sampai dia mati. Rajam namanya. Ya, hari ini banyak orang yang menolak hukum Islam seperti itu, katanya ngeri. Bukan ngeri, ente doyan. Ya, betul nggak? Doyan apa? Suka membunuh orang lain. Ya, kemudian ente suka berzina, sehingga ente menolak syariat Islam. Kenapa? Karena ente doyan maksiat. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Padahal jika ditegakkan kisos,
hakul yakin, tidak akan pernah ada pembunuhan. Betul nggak? Kenapa? Karena ketika seseorang akan membunuh, dia ingat nanti saya kalau membunuh saya akan dibunuh. Yang kedua, kalau orang yang sudah nikah kemudian dia berzina, hukumnya dirajam, ditegakkan, maka tidak akan pernah ada perzinahan di dunia ini. Ya. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Sekarang pembunuhan di mana-mana. Sekarang perzinahan di mana-mana. Ya. Kenapa? Karena tidak ditegakkan hukum-hukum di dalam Al-Qur'an. Hukum-hukum di dalam Al-Qur'an ditegakkan tujuannya satu, lil maslahah, untuk menjaga kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Manusia hari ini mencari hukum-hukum selain hukum-hukum Allah. Akhirnya yang terjadi adalah semakin rusak tatanan kehidupan kita semuanya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Dzalikum ay al-qatlu. Ya, kalian bunuh diri kalian. Ya, itu baik, khairul lakum inda barikum ay ridakum bi hukmillah wa nuzulikum inda amrihi khairul lakum indal khaliqil azim. Ya, hukum yang Allah turunkan dan kalian ridha dengan hukum itu dan kalian siap melaksanakan hukum Allah itu baik bagi kalian menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang dalam kehidupan itu ya, menurut kita baik belum tentu menurut Allah itu baik. Ya, menurut kita buruk belum tentu menurut Allah itu buruk. Maka kehidupan seorang muslim baik buruknya itu bukan hanya menurut hawa nafsu diri sendiri, tapi baik buruk. Ya, kita harus memakai kacamatanya syariat. Harus memakai kacamatanya Al-Qur'an dan sunnah. Sehingga baik buruk menurut kita itu sudah terbimbing baik buruk menurut syariat. Ya. Fataba alaikum qubila taubatukum, diterima taubat kalian. Innahu huwa tawwabur rahim ay azimul maghfirah wasi'ut taubah. Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Ya, sebesar apapun dosa kita, jika kita bertobat, yakinlah taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah At-Tawwab, Maha penerima taubat, Allah Ar-Rahim, Allah Maha penyayang. Ya, maka oleh karena itu siapapun di antara kita yang pernah melakukan salah, melakukan dosa, hatta dosa besar sekalipun, ya, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul li'ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rauhillah. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, la taqnatu, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita para santri, para ustaz? Jangan sampai kita merasa paling bersih, paling benar gara-gara kita sebagai santri, gara-gara kita sebagai ustaz. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan merasa diri paling bersih, karena hanya Allah yang Maha mengetahui siapa yang paling takwa di antara kita. Oleh karena itu, bertaubat itu bagi siapa saja. Bagi kita semuanya harus terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika kita ba'da salat, apa yang pertama kali kita ucapkan? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama kali kita ucapkan adalah Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. 3 kali. Kenapa istighfar yang kita baca? Bukankah salat itu adalah ibadah? Ya, salat itu ibadah. Tapi terkadang kita sedang beribadah saja di hadapan Allah, sedang menghadap Allah, pikiran dan hati kita tidak sedang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di situ dosa. Maka untuk menutupi dosa, untuk memohon ampunan atas dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala tobat-tobat kita semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim.
Astaghfirullahalazim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu a'lam bissawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.